Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program acara WOW, yaitu sebuah program acara mingguan Imra yang akan memberkati kita semua. Dan di Wisdom kali ini kita akan membahas tentang cukup di dalam kekurangan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengambil alih akan acara pada siang hari ini. Tuhan, Kau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, dan boleh mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam setiap kehidupan kita pasti pernah mengalami satu kondisi yang kekurangan. Baik itu kurang di dalam membayar cicilan, kurang membayar kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Seringkali kita juga mengeluh kebutuhan semakin bertambah sedangkan pemasukan semakin sedikit. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan itu sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah kekurangan. Dan kita belajar dari dari kisah janda di Sarfat. Kita bersama-sama kita buka di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Kita lanjut di ayat berikutnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayang itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Kita banyak mendengar bahwa sekarang kondisi ekonomi sangatlah susah dan sulit, dan kita tahu bahwa banyak harga-harga yang naik, baik itu harga kebutuhan pokok ya. Tetapi percayalah bahwa di tengah-tengah kebutuhan yang semakin tinggi, yang dimana kita merasa kita kurang karena pendapatan kita tidak naik tapi pengeluaran semakin banyak, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu sanggup mencukupkan di tengah-tengah apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita belajar dari kisah seorang janda di Sarfat. Ia mengalami cukup di tengah-tengah kekurangan. Seorang janda di Sarfat ini, dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan mereka tidak tahu pada besok harinya mereka mau makan apa. Tetapi kita belajar bagaimana Tuhan bisa mencukupkan suatu kebutuhan dari seorang janda di Sarfat di tengah-tengah kekurangan. Yang pertama, Tuhan itu bekerja lewat siapapun. Dengan cara apapun Tuhan itu bisa mengadakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir, walaupun di tengah-tengah ekonomi kondisi sekarang, kalau kita dengar banyak harga-harga naik, jangan khawatir. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita, bahwa Tuhan itu punya 1000 cara untuk mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan juga punya cara menolong setiap kita di dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan di dalam hidup kita. Dan cara Tuhan bukan memberkati kita secara
langsung ya, bukan memberkati segudang penuh dengan berkat yang langsung, tetapi cara Tuhan memberkati itu hari demi hari, sehingga kita itu cukup, gak sampai kekurangan. Ini yang disebut pemeliharaan Tuhan. Dan kita perhatikan bahwa janda di Sarfat ini adalah orang non-Israel ya, yang bukan dari keturunan bangsa Israel. Tetapi Tuhan begitu peduli. Tuhan mengirim Nabi Elia datang kepada si janda ini, itu bukan dengan tujuan janda ini yang memberi makan pada Nabi Elia, tapi justru Nabi Elia yang diutus, dikirim untuk memberkati akan janda ini, sehingga janda ini tidak mengalami kekurangan di dalam kondisinya. Hal yang kedua, Tuhan bekerja lewat ketaatan di dalam hidup kita. Karena ketaatan itu awal dari mujizat yang akan kita alami, saudara. Sebab itu, sebagai orang Kristen, kita harus hidup taat, melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Janda ini taat dengan firman yang disampaikan oleh Nabi Elia. Walaupun janda ini tidak tahu apakah benar perkataan yang keluar daripada Elia itu benar-benar perkataan firman, tapi karena janda ini percaya, kalau kita benar-benar percaya kepada kebesaran dan kebaikan Tuhan, maka kita bisa hidup taat, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Walaupun seringkali firman Tuhan itu tidak sesuai dan tidak masuk di dalam logika kita, tapi saya percaya, saat kita hidup di dalam ketaatan, maka kita akan alami cukup di tengah-tengah kekurangan. Karena Tuhan akan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita buka di ayat yang terakhir. Dikatakan di sini di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan itu yang mencukupkan segala sesuatunya. Walaupun kadangkala cara Tuhan itu tidak masuk akal, walaupun kadangkala cara Tuhan itu mustahil, tapi selama kita mempercayai akan suatu hal yang menjadi kebaikan Tuhan dan kita hidup di dalam ketaatan, saya percaya apapun yang menjadi kebutuhan kita, di dalam kondisi kita masih banyak kekurangan, entah itu kurang dalam bayar cicilan, kurang dalam bayar SPP ya, percayalah, selama kita hidup taat dan mempercayai Dia, Tuhan akan mencukupkan, dan bahkan Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Sekian firman Tuhan pada kesempatan pada siang hari ini, dan mari kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan kami yang sungguh mengasihi kami. Dan kami percaya Tuhan, walaupun di tengah-tengah kekurangan apapun yang menjadi kebutuhan kami percaya Engkau dapat bekerja lewat apapun, dengan cara apapun. Karena cara-Mu tak terbatas Tuhan, yang sanggup mengadakan apa yang tak ada menjadi ada, apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang mampukan setiap kami untuk hidup di dalam ketaatan. Karena kami tahu saat kami hidup di dalam ketaatan, Engkau bekerja untuk mengadakan suatu mujizat di dalam hidup kami. Karena itulah dasar dari hati kami yang percaya akan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Kau mampukan setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini untuk boleh melakukannya dan menghidupinya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa pada program Wisdom selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share acara ini agar dapat menjadi berkat bagi saudara kita seiman. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.